85.000. Nanti lagi jangan marah. 85.000. Ya, Bu. 85.000. 85.000. Manggarai. Semua di Manggarai. Selain Manggarai siap mana lagi? Nggak tahu. Udah dibayar belum? Belum. Ya makanya lagi nanti ngapain aja kalau dibayar suruh ngapain? Koordinatornya mana? Ada ini sekolah, masih sekolah apa gimana? Kuliah? Sekolah? Masih enggak sekolah. Pengangguran ya. Kalau minta sama ibu ngapain? Apakah langkah-langkah misgosip ini akan aman di jalur hukum? Lihat aja video fullnya ya. Saya ambil kesimpulan intinya misgosip jangan ketawa-tawa dulu. Apa ekspektasi kamu tuh belum tentu benar. Ingat kasus Isa Sika akhirnya masuk juga. Gini ya, kalau ini sampai nggak masuk ya, padahal si terdakwa sudah menghina JPU, menghina hakim, mempermalukan institusi ini, masa iya bebas? Ini enggak cuman nasional loh, ini internasional loh ya. Terus nanti gimana itu pandangan masyarakatnya ya? Sudah menghina-hina JPU, menghina hakim, membelakangi hakim, teriak-teriak di pengadilan ya, masa iya mau divonis bebas? Kan lucu, ayam pun bisa ketawa loh ya. Terus nanti bagaimana itu presiden kita Pak Prabowo Subianto ya, ketika di persidangan terjadi ricuh riuh huru hara seperti ini, masa iya sampai terdakwa bebas? Yang kena siapa? Presidennya bos Pak Prabowo ya. Terus di mata dunia kalau orang melihat gimana? Presidennya Indonesia siapa sih? Ada terdakwa seperti ini kok masih bisa bebas ya? Yang kena siapa? Pak Prabowo. Paham sampai di sini? Oke. Buat pengacara SK, kali ini Anda salah masuk ruangan ya. Dengan dengan berjalannya waktu ya, Anda baru sadar, baru ngeh ya. Dan nanti kalau saya melihatnya Anda itu maju kena, mundur kena, bingung dengan sendirinya karena Anda salah masuk ruangan. Anda tidak cari tahu dulu klien Anda itu seperti apa ya. Terus klien Anda itu seperti apa, Anda belum lihat dia di medsos seperti apa ya. Sakit hati ya. Kemarin itu kliennya dikata-katain seperti itu sampai bawa-bawa. Sekarang bawa. Sebenarnya itu dia sudah merasa sakit hati karena sudah gak merasa dihina ya. Makanya ekspektasi jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Medan lapangan perlu dikuasai, kadang perlu ya. Ya, intinya gini ya, persiapkan aja diri untuk Bapak pengacara SK, entah apa nanti yang akan terjadi di depan ya. Mudah-mudahan nggak emosi seperti kliennya. Sebetulnya tuh sudah agak emosi karena dia itu ketutup dengan nada bicaranya ya. Saya udah tahu apa yang mereka lakukan semuanya. Saya mau pulang, saya tidak bersalah. Kenapa saya baru ditahan 5 bulan? Saya punya 20 tahun. Enggak, saya buat 1 tahun. Enggak. Ayam saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah. Apa? Saya nggak bersalah. Enggak. Bang, aku nggak bersalah, Bang. Aku nggak bersalah, Bang.
Tunggu yang mulia, saya mau putar flash disk yang mulia. Ada satu flash disk yang isinya perbuatan mereka. Saya punya flash disknya yang mulia. Saya punya flash disknya yang mulia. Saya punya flash disknya. Di sini bukti rekaman semuanya yang mulia. Saya penting sekali yang mulia. Cek 1 2. Saya nggak mau, jangan ditunda. Saya masih kuat, saya mau tidak. Saya nggak mau nunggu sampai minggu depan. Saya nggak sakit. Saya mau tidak. Saya mau tidak. Saya mau tidak. Saya mau tidak. Saya nggak sakit. Saya mau tidak. Mau tidak bang, aku mau tidak. Muka kau jelek emang kenapa? Kenapa kau nggak apa-apa? Kau dapat uang ya memang. Nah ini kan pengacaranya Dokter Oki ini tiba-tiba ke rumahnya Kak Fitri. Oke Mas Satria, saya izin state video Anda ya. Itu asumsi Anda dan ini asumsi saya menanggapi video Anda ya, tentang pengacara Dokter O menemui Mbak VS ya. Karena saya kebetulan lahir dari keruwetan kehidupan ya, akhirnya saya tahu oh inilah titik permasalahannya. Dan ya ketika masih kecil saya suka nonton Detektif Conan, film animasi dari Jepang itu bagus ya. Di sini saya melihat ya dan saya sudah melihat video-videonya sih sebelumnya. Si pengacara SK ini, pengacara Dokter O, sudah kenal baik sama Mbak VS ya. Nah, jika Anda bilang pengacara SK ini datang ke rumah Mbak VS ya, dan kebetulan Mbak VS-nya kan lagi liburan tuh kalau nggak salah, dan suaminya nggak tahu menau. Sebetulnya suaminya tahu menau tapi nggak mau ikut urusan terlalu dalam ya, cuma sekedar support. Nah itu masalah-masalah lo ya. Contoh kayak saya sama anak saya, ketika saya sudah kasih paham solusinya ini, langkahnya seperti nggak mau terima ya, akhirnya dia menerima konsekuensinya ya, kena dadanya, sakit hati, luka tak berdarah. Agak masuk ke keluarga saya dulu ya. Nah bagi saya ya, saya tetap diam, saya pantau biar dia itu bisa move on dengan sendirinya, biar dia bisa belajar dengan kegagalan, dan dia juga bisa tahu emaknya karakternya seperti apa. Nah wes, kembali lagi ke pokok permasalahan ini. Nah itu kalau saya melihatnya antara hubungan suami dan Mbak VS ya, ya lu punya masalah ini, tahu sebetulnya tahu, cuman ya itu masalah lu urus sendiri, saya tinggal support, dan jika nanti ada urusan baru si suami bertindak. Saya melihatnya hubungannya seperti itu. Nah untuk misalnya pengacara SK datang ke Mbak VS untuk nego supaya si Dokter O ini tidak masuk, yang masuk hanya NM dan IM, atau mungkin besar bisa Dokter Topeng, nggak bisa. Karena apa? Si pengacara SK ini tidak mengikuti kasus persidangan di Pekanjen, Jawa Timur ya, tentang kasus Isa Sega. Di situ sebetulnya si Mbak VS ini sudah ngasih kesempatan untuk Dokter O berkata sejujur-jujurnya, tapi di situ si Dokter O belum bisa mengatakan sejujur-jujurnya. Akhirnya Mbak VS sudah kayak ya sudahlah, nanti tanggung resikonya yang di belakang ya. Kalau saya melihatnya Mbak VS seperti itu. Untuk bisa negosiasi ya, kayaknya saya melihatnya Mbak VS nggak mau, pasrah 100% ke pihak kepolisian, kejaksaan ya, yang menangani kasus-kasus inilah ya. Karena apa? Saya melihatnya Mbak VS ini nggak mau ikut terlalu dalam ya. Misal jika sampai pengacara SK ini ya lah nego lah sama Mbak VS, apa Mbak VS ini
tidak bisa berpikir ke belakangnya akan gimana. Pasti Mbak VS berpikir sejauh itu, makanya Mbak VS ini menyerahkan 100% ke pihak kepolisian, pengadilan, dan keputusan dari pihak kejaksaan. Itu kalau saya melihatnya ya. Si pengacara SK ini ya, oh ya, saya kayak melihat, mata batin saya itu melihat pengacara SK ini ya, sebenarnya sudah telat saya mengatakan hati-hati, karena Anda sudah masuk ke lubang kayak gini ya, nanti ke belakangnya terima konsekuensinya ya. Nanti larinya akan apa? Ke keluarga bapak pengacara SK ya. Sekelas Hotman Paris aja diam dong baik, nggak mau ikut alur atau lingkaran kasus ini. Kenapa Anda terlalu berani ya? Karena ininya gede ya. Sebetulnya saya sudah bilang telat untuk berkata hati-hati kepada pengacara SK, bukan dari segi ancaman ya, akan dapat hajaran ya, bukan dari Andanya tapi dari keluarganya ya. Lihat aja nanti ke depan ya. Ya begini asumsi saya, Mas Satria, saya izin state ya, karena saya lahir dari keruwetan kehidupan, dan masa kecil saya sebelum saya tepat di 2010 otak saya di restart, saya suka nonton film detektif Conan. Sebetulnya saya mau ketawa ya, ketawa kenapa? Sungguh tolol. Sorry agak ngomong kasar nih ya. Si NM dikasih sound gugur pahlawanku ya. Bukannya lagu ini dikhususkan bagi orang-orang yang sudah patok 2. Lah ini masih hidup kok dikasih sound kayak gini, utek kayak janjane main po gak toh. Kayak menyumpahin dirinya gitu ya. Coba deh, sound gugur pahlawanku itu khusus untuk siapa? Orang-orang yang sudah patok 2 tuh, yang nggak paham patok 2 apa meninggal ya, saya kasih perjelas ya. Nah ini dikasih sound ke NM ya, kayak nyumpahin gitu ya. Tolol ya. Ini mengaku agak omong kasar nih, emang tololnya nggak ketulungan ini ya. Coba deh kalian berpikir. Nah habis ini nanti saya putarkan videonya. Sound gugur pahlawanku tuh dilakukan kepada siapa? Orang yang sudah meninggal toh ya. Mau tahu gue ketawa kenapa ya? Nih Miss Gosip kan masuk koma itu berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah ya. Dari kreak-kreaknya Lemon ya. Solidnya minta ampun pendukungnya Lemon dalam membuli, menghina ya. Saya akui, saya acungi jempol dalam menghina, membuli ya. Harusnya kalian kalau bisa berpikir ya, Miss Gosip itu ya punya ini lebih jauh daripada kalian ya. Ketika kalian mengkeroyok Miss Gosip seperti ini, kalian sebetulnya paham gak sih? Ini loh supaya netizen tuh pada ngeliat, ini loh para pendukungnya NM sikapnya seperti ini. Harusnya kalian bisa berpikir sejauh itu. Nah ini ya, Miss Gosip memang sengaja masuk ya, supaya apa? Memancing kalian itu emosi. Nah netizen yang belum tahu akhirnya akan tahu, oh inilah karakter pendukung-pendukung MM. Oh inilah orang-orang yang selalu membuli, menghina seperti ini.
kalian harusnya berpikir sejauh itu. Jangan cuma mengejar Miss Gosip doang, tapi ininya Miss Gosip itu lebih tinggi daripada kalian yang nggak paham. Emosi dan narasimu pun stucknya tuh di situ-situ doang ya. Ini permainannya kalau kalian ingin paham. Biar netizen itu tahu. Ini loh para pendukungnya solid dalam menghina, solid dalam membuli. Biasa aja itu Mira Haryati yang hamil masuk buit, tidak ada yang menangis. Rene su ya, karena lu pakai bahasa binatang, saya imbangi aja pakai bahasa binatang. Ini ya, makanya kalau membela, mau mendukung, cari dulu backgroundnya seperti apa ya. Jadi malu sendiri kan seperti ini ya. Saya mikir dulu ya. Mira Haryati ini alumni RSI, kasih paham ya. Adik para minggir dulu, telinganya denger ndak? Owner skincare dari Medan yang suka pakai emas banyak itu masuk penjara gara-gara siapa? Nah, ketika di channel YouTube-nya pertamanya terkenal itu ya, si NM wah mendekati sambil mencium tangannya ya, karena dapat hadiah dari si Mira Haryati. Ketika sudah masuk penjara si Mira Haryati, si NM bilang, ternyata umurnya jauh di bawah gue. Gue nyesel udah cium tangan dia, sekarang rasain. Nah itu kurang lebih kata-katanya seperti itu si NM ya. Terus si Mira Haryati entah flexing entah nyata mau tawar rumahnya sebesar 12M sambil motor apa itu Fastmat apa ya seharga 30 juta apa berapa itu ya. Saya tunggu nggak jadi ya, itu gimmick atau real nggak nyata, nggak tahu saya. Masuk penjara, melahirkan ya, terus masih sempoyongan, belum ada 40 hari, itu masa apa ya, masa nifas kalau nggak salah ya. Itu perempuan kalau melahirkan sebelum 40 hari itu badan terasa wah masih geloyoran ya. Itu mau pakai kursi duduk dilarang sama pihak pengadilan. Beda tuh sama yang Anda dukung ya. Ada fasilitas hairdo, bisa foto-foto cantik di dalam pengadilan membelakangi hakim, bisa mengatakan JPU menye-menye Anda jelek ya. Terus seperti Anda juga tuh ngatain sister Hong si JPU ya. Terus saya sedih karena anaknya masih kecil dalam saat ketemu ibunya dilarang. Ya, itu kan ulah maknya sendiri ya. Kenapa ketika dulu cocotnya nggak mikir punya 3 anak, nanti kedepannya gimana kalau saya berkata seperti ini dan menyakiti orang lain ya. Karma itu berlaku ya. Ingat, di sini saya tidak dendam sama si NM ya. Yang saya ya sudahlah, jangan terlalu ego. Ini gara-gara pendukungnya juga dia malah semakin sok biaya, sok melambung biar terhadap di hadapan kreak-kreaknya itu wow keren. Seolah-olah loh, kalau dia dipuja, disorak kayak disatir, dia tuh malah kayak dilaksanakan, mengagak-agak itu orang yang kalian dukung itu kreak-kreakmu itu ya. Sedihan mana? Mira Haryati sama si NM ya, pikir ya. Makanya kalau membela atau mendukung, cari flashbacknya dulu, masa lalunya seperti apa. Kok esmo si suasu ya. Sekali lagi saya imbangi pakai bahasa binatang, karena lu memakai bahasa binatang ya saya imbangi ya. Ya agak dikendorin sedikit lah ya, nanti masuk jadi kau nggak bisa jadi kau yang gini nanti ya. Mulai sekarang agak dikendori ya, istilah ikat pinggang agak dikendori biar supaya nanti tidak tersiksa batinnya ketika melihat idolanya masuk. Oke. Kreak lemon banyak yang komentar masa lalu tidak penting, masa lalu biarlah berlalu, masa lalu jangan diungkit-ungkit lagi seperti lagu nih Mbak Inul ya. Kalau saya pribadi ya, masa lalu bagi saya penting ya. Yuk
saya ajak traveling ke mancanegara. Ini kejadian nyata nih ya. Thailand itu kan gudangnya manusia abu-abu cuantik ya. Kenapa saya bilang abu-abu? Yaitu laki-laki menjelma jadi wanita-wanita cantik ya. Thailand tuh ada seorang pengusaha kaya, itu sudah punya istri tuh ya, istri lubang yang bener nih, istri udah punya istri lubangnya bener. Nah ketika melihat Turu gila mama turu. Lah lihat kecantikan si manusia abu-abu ini ya, rela meninggalkan istri sahnya, menceraikan, terus akhirnya menikah dengan manusia abu-abu. Nah setelah saking kepencutnya, kesengsemnya, menikahlah ya. Setelah akhirnya menikah ya, tahu realitanya ya, akhirnya mungkin penyesalan sangat dalam ya. Emang penyesalan emang ada di belakang ya. Akhirnya apa jadinya? Rungkat ya, udah bener punya lubang yang bener nih, demi manusia abu-abu yang cantiknya melebihi istrinya mungkin ya. Ya jadi hancurlah kehidupan orang itu sendiri ya. Coba deh, sebetulnya itu gampang kok dalam menentukan ini manusia abu-abu atau perempuan tulen ya. Kemayunya itu lebih kemayu manusia abu-abu daripada wanita tulen, itu bisa kok kalian. Nah ini yang lagi heboh itu di kita ya, LL ya. Yang tidak tahu kan itu pasti yang orang-orang awam ya, atau orang-orang kampung atau desa itu, maaf ya bukan mengkotak-kotakkan ya. Itu yang nggak tahu si LL ini, taunya wanita tulen karena cantik ya, lagaknya kayak gitu, penampilannya seperti itu. Padahal ya basicnya dia apa? Ya itu masa lalu itu penting ya. Nih ada lagi kejadian ya, jadi nurut-nurut toh. Gojek ya, Gojek laki-laki dan perempuan ya. Si Gojek ini mantan residivis, di penjara 10 tahun, 2018 sudah keluar. Nah ini Gojek. Nah ini sebetulnya yang salah si perempuannya, yang korban asal mulanya. Ini sudah tenang ya, ini ngutek-ngutek ya. Kalau ini andai tahu ini residivis, pasti tidak akan atau membohongi orang si Gojek laki-laki ya. Ini menjanjikan jika ini ngasih uang ini 5 juta, ini menjanjikan akan memasukkan si ini mantan residivis jadi PNS ya. Nah karena ini yang penting keluar duit banyak nggak apa-apa lah, mungkin pemikirannya seperti itu, yang penting bisa jadi PNS. Nah ini awal mulanya ini si korban menurut saya ya, kalau ini tahu kalau ini mantan residivis, tentu nggak akan main-main dengan mantan residivis. Sampai di sini paham? Jadi masa lalu itu penting ya, bagi saya pribadi, entah bagi kalian ya, supaya juga untuk mencegah hal-hal ke depan ya. Dalam mengarungi rumah tangga pun ketika, makanya sampai saat ini 15 tahun ini saya kenapa belum menikah, belum married, terus banyak pertanyaan-pertanyaan itu ya. Setiap orang yang datang ke saya mau niat bohongin atau mau hanya ingin bergoyang ria, itu akan susah ya, karena saya inginnya keterbukaan, kejujuran. Apapun masa lalumu, yuk kita bongkar sama-sama. Ini masa laluku, ini masa lalumu, oke kita jalan ke depan, maunya gimana, itu saya ya. Sampai di sini paham? Jadi untuk menghadapi permasalahan yang akan datang pun enak akan cara mencari solusinya ya. Saya kasih 3 contoh tuh tentang masa lalu itu penting.